Jadi ini kadang-kadang masyarakat kita ini kan sangat punitif dan merasa paling tidak berdosa gitu ya. Udahlah, ini wabah dunia. Inilah saatnya kita hand in hand, gotong royong, saling membantu. Jangan bawa COVID ke area politik. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Laoly. Seperti kita ketahui, dalam beberapa hari ini terjadi polemik atau kontroversi terkait pembebasan puluhan ribu narapidana. Meskipun sejumlah negara sudah melakukannya, tetapi ada suara-suara miring di kita yang menganggap kebijakan tersebut hanya memindahkan beban dari negara ke masyarakat. Di luar itu, kebijakan ini juga memicu polemik kontroversi di masyarakat karena seolah-olah Menteri Yasona Laoly akan ikut membebaskan narapidana korupsi. Untuk mendapat kejelasan terkait isu ini, kita ikuti langsung percakapannya dengan Bapak Yasona. Pak Yasona, apa kabar? Kabar baik, Sudrajat. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Dalam Ini belak-belakan. ketiga kali kita ya Pak ya? Iya, ketemu ya? 3 kali, dan ini memang harus belak-belakan. Ya, nah kita juga berharap Pak Yasona belak-belakan. Ini kita tahu dengan wabah corona, pertumbuhan masyarakat miskin bertambah. Tapi di satu sisi ada alasan kemanusiaan, alasan kesehatan, sehingga puluhan ribu narapidana dilepas. Bahkan katanya Presiden minta supaya ditambah. Ada yang bilang, ini masyarakat keluarganya sudah susah, mau ditambah lagi dengan beban mereka. Kan sekarang kita terus menghitung social safety net. Kemarin saya juga mengatakan ke Pak Mensos supaya di antara yang 35.300-an itu yang kita keluarkan, coba kita cek itu, kami akan kasih data-datanya ke Mensos nanti, siapa yang layak memperoleh social safety net. Kalau apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya sudah menjadi anjuran daripada PBB, ya. Komisi Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet, sudah menganjurkan, bahkan juga subkomite pencegahan penyiksaan PBB, WHO, World Health Organization juga mendorong negara-negara di dunia untuk membebaskan narapidana yang rentan, ya, wanita-wanita yang menyusui umur 60 tahun ke atas, di lapas-lapas yang over kapasitas, ya. Ada beberapa pengecualian, beberapa negara melihat ada yang mengatakan tidak boleh sexual crimes, tidak boleh ini, masing-masing khas negara yang menentukan mana bagian-bagian yang mereka tidak keluarkan. Tetapi Iran adalah salah satu negara yang betul-betul secara masif mengeluarkan narapidana dan tahanan politiknya. Jadi itu 85.000 dari lapas dan tahanan politik sekitar 10.000. Itu jumlah angka yang sangat besar. Brazil 34.000, Amerika itu tiap negara bagian mengeluarkan kebijakan, ya. Misalnya Amerika itu ya mengeluarkan sampai cukup jumlah yang kalau tiap-tiap negara bagian dihitung itu bisa mencapai angka 50-an, 60-an ribu ke atas. New York 1.000, New Jersey, federal prisons oleh Jaksa Agung Amerika memerintahkan supaya federal prisons, penjara-penjara federal mengeluarkan yang 60 tahun kecuali violence crime dan apa namanya violence crimes dan sexual offenders, ya, pelaku kejahatan-kejahatan seksual. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan barang yang aneh. Ini adalah juga yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Dan negara-negara yang pada awalnya mencoba tidak mau melakukan, terjadi kerusuhan. Thailand, Italia, Kolombia, Sri Lanka, ada beberapa yang narapidana meninggal, ada petugas yang disandra. Jadi kita harus melihatnya secara jernih persoalannya. COVID ini tidak memandang status sosial.
menteri aja yang kena. Ya. Menteri Australia ada yang kena. Lapisan bawah ada yang kena. Di Inggris Perdana Menterinya. Di Inggris Perdana Menterinya Boris Johnson kena. Ya, jadi ini artinya memberi dampak yang sangat besar secara politik, secara ekonomi, secara sosial, kesehatan, you name it, terdampak sangat besar. Maka kita juga dalam mengambil langkah ini kan extreme measures. Satu langkah ekstrim yang kita lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lapas, yang dimana lapas kita ini sungguh-sungguh merupakan lapas yang sudah sangat over kapasitas. Jadi untuk itulah kita harus ambil tindakan. Kalau mau jujur, yang 35.000 kita keluarkan itu masih dari 271.000. Masih sangat, ya belum terasa seharusnya. Tapi ya daripada tidak ada yang menimbulkan bahaya yang lebih besar, ya kita keluarkan. Dan sekarang kami masih exercise terus angka-angka. Presiden mengatakan lihat lagi, lihat mana yang bisa kita buat apa. Karena kondisinya sangat artinya akan berbahaya. Ada syarat tambahan yang memungkinkan. Oh tentu tidak sembarangan, ya. Dan kalau soal napi tipikor kan sudah selesai, kita tidak bahas itu. Ini kan kejadiannya waktu ini kan saya perlu sampaikan kepada sebelum yang masuk ke tipikor itu Pak, napi korupsi, kita berterima kasih kalau Bapak ikut memikirkan nasib napi dari keluarga miskin, akan ada bansos. Ya. Tapi dari kemarin sampai tadi pagi saya mendapatkan broadcast dari para pengurus RT RW, hati-hati, ada sekian ratus napi. Ya, artinya ini kan akan ada stigma baru, padahal mereka sudah menjalani jadi itu hukuman. labeling kan, itulah stigmatisasi yang Nah ini maksud saya, ini dipikirkan nggak sama jadi kementerian? ada juga 2 orang, 1 orang di Bali yang baru berapa hari udah ketangkap lagi melakukan kesalahan. Ada 1 di Madura, tapi yang sudah kita keluarkan kan 35.000. Saya sudah bilang sama Dirjen Pas, PLT, buat pemberitahuan kepada mereka bahwa sekali mereka melakukan hal sama, kami akan straf sel. Tidak pernah lagi dapat remisi, masuk langsung, nanti kejahatan berikutnya yang dilakukan akan dituntut setelah dia ini. Jadi dia betul-betul tambah parah gitu. Jadi kalau yang namanya mereka itu kan tidak semua mempunyai latar belakang yang berbeda, tapi kita tidak boleh diskriminatif juga. Bahwa ada 1-2, bayangkan kita sekarang kan baru yang kita lihat lah, ya 1-2, dan mereka itu mensyukuri banget, ya. Tentu kita juga sudah menitip kepada keluarga, hati-hati, ini hanya asimilasi di rumah, jangan kamu bermacam-macam. Dan ini kita petugas Bapas kita terus memantau mereka, dengan kejaksaan juga memantau kita. Kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan mengenai ini. Mereka kan diawasi terus, ya. Petugas Bapas akan video conference mereka. Mungkin Pak Yasona yang perlu diedukasi juga masyarakat. Kalau dari saya Bapas, setuju. artinya masyarakat perlu diberi pemahaman. Ini sudah menjalani hukuman loh, jangan lagi ditambah beban, jangan lagi diberi. Jadi ini kadang-kadang masyarakat kita ini kan sangat punitif dan merasa paling tidak berdosa gitu ya. Kan nggak boleh begitu. Itu juga mereka, kalau kita belajar tentang faktor penyebab kejahatan kan tidak semuanya karena faktor biologis. Tidaklah, kecil itu. Banyak karena faktor ekonomi, faktor sosial lainnya, perceraian orang tua, menjadi keluarga berantakan, ada banyak faktor. Dan itu pada umumnya faktor-faktor sosial. Ya, jadi menghukum, apalagi kan ini kebanyakan pengguna narkoba, yang ada juga pengguna narkoba, ada kejahatan-kejahatan penganiayaan kecil, ada karena pertengkaran, ada karena. Jadi saya berharap masyarakat jangan langsung menstigmatisasi. Memang dimanapun di dunia ini kan menurut teori labeling itu, ya memang orang-orang yang
pelaku pidana itu kan langsung di labeling, oh ini penjahat, berbahaya. Kita kan sudah, itulah tugas kita di lapas untuk membina mereka. Sekarang lapas ini sekarang banyak memproduksi disinfektan, memproduksi masker-masker. Mereka di sana banyak yang kita didik untuk ada yang membuat kopi, ada yang beternak, ada yang membuat kerajinan, ada yang membuat kerajinan tangan, bikin kapal finisi lah, furniture, ada banyak itu mereka. Ini ya, Pak, ini memang di lapas, ini dibuat di lapas. Ada banyak yang mereka juga lakukan di sana. Mereka menjadi, sebagian mereka bisa menjadi orang-orang yang sangat produktif dan keluarnya nanti akan menjadi juga berguna bagi masyarakat dan keluarganya. Pak, selain puluhan ribu WNI, kita tahu penjara kita juga dihuni oleh sejumlah WNA dengan sejumlah kasus. Ya. Kemarin kebetulan kami berbincang dengan Dubes Iran, dia bilang ada sekitar 60-an sekian. 67. Dan ya ikut juga minta diberi. Ya, saya sudah menerima surat Pak Dubes Iran. Kami sudah suruh kaji mana yang bisa kita lepaskan, tentu dengan persyaratan. Ya, persyaratannya tentunya yang sama persyaratannya dengan yang kita keluarkan. Hanya penambahannya adalah mereka harus mendapat surat jaminan dari kedubes. Kan mereka asimilasi, bukan bebas murni. Ya harus jaminan dari dubes dan kita tidak akan berikan pasportnya. Mana tahu dia nanti pergi. Ya, jadi kita buat betul-betul ada penjamin. Jadi kita minta nanti kalau misalnya ada warga negara lain yang memenuhi syarat yang kita tentukan, kita kan tidak mau diskriminatif, akan kita lepaskan, diasimilasi, tapi dengan syarat harus ada penjamin. Kalau warga negara asing kan harus ada jaminan dari kedubes, ya. Juga ada tempat yang disediakan untuk dia. Selain Iran, negara lain sudah ada yang mengajukan? Banyak, enggak, yang meminta resmi baru Iran. Baru Iran. Ya, banyak negara-negara yang juga warga negaranya ada di dalam. Karena dia mencontohkan Thailand itu sudah mengirim pulang ke Iran. Iya, undang-undang kita kan tidak memungkinkan itu, dan kita juga tidak ada transfer of sentence persons. Kita sedang, karena undang-undang kita belum ada. Suatu saat memang ya kita sedang memikirkan arah ke arah rencana undang-undang transfer of sentence persons. Karena di beberapa pembicaraan bilateral dengan dubes, juga saya pernah berbicara dengan waktu saya ke pertemuan di Jenewa, ada pertemuan back to back dengan bilateral dengan beberapa negara, ada keinginan untuk pertukaran napi, tapi kan undang-undang tidak memungkinkan kita, maka dalam hal ini kita harus pikirkan juga nanti suatu saat. Nah, itu khusus untuk permintaan semacam Iran itu cukup diputuskan oleh Menteri Hukum atau perlu ke DPR juga, Pak? Kalau untuk orang yang memenuhi syarat seperti syarat yang kami tetapkan dalam permen, karena memang belum ada disebut warga negara asing, tidak perlu. Kalau misalnya PIDUM, dia sudah melewati 2/3 dan sampai tanggal misalnya bulan Desember, ya kita keluarin aja. Ya. Tapi ada persyaratan tambahan tadi. Tapi kalau narkotika, masa kategori bandar misalnya apa, sudah pasti nggak bisa. Nah Pak, memang kan narkotika, korupsi dan terorisme serta kejahatan antar negara itu ya. Iya. Tapi kemarin ada berita Abu Bakar Ba'asyir sudah mengirim surat kan terkait kondisi kesehatan, dan sebetulnya soal Abu Bakar Ba'asyir kan beberapa bulan lalu juga sudah mengajukan hal yang serupa. Memang saya sudah berkoordinasi dengan Pak KBNPT. Ini kan ada syarat, sebetulnya tinggal syarat itu saja. Tetap menjadikan jalan beliau kan. Ya, beliau tetap berpendapat, yaitu pendapat beliau. Ya,
Kalau tidak kan beberapa waktu yang lalu kan sudah seharusnya bisa memenuhi syarat. Tetapi belakangan ini beliau mendapat remisi. Remisi yang kami berikan itu adalah remisi sakit berkepanjangan, tapi tidak keluar karena masa 2/3 lagi, sepertiganya masih tahun 2022. Soal kondisi Kalau saya COVID, tidak salah hitung. kondisi COVID dan kondisi kesehatan dia sendiri tidak ikut meringankan untuk bisa bebas. Kan ada seharusnya karena syarat itu tadi, iya. Inginnya kita memang orang-orang tua, orang-orang yang ini ya kan. Tapi kan ada ketentuan perundang-undangan yang memang harus kita pikirkan. Kan selain Abu Bakar Ba'asyir ada kasus lain juga, mantan Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila itu sampai ada petisi kan, penggalang petisi. Mantan Menteri Kesehatan Ibu Saparida sudah melebihi 2/3, umur 70-an, 74 kalau saya tidak silap, tinggal 6 bulan lagi. Di lapas Pondok Bambu itu juga pondok bambu yang padat. Bukan, jadi ada orang mengatakan, wah itu kan ini napi. Ada orang berpikiran bahwa napi tipikor itu kan enak-enak di lapas Sukamiskin. Yang di lapas Sukamiskin kan cuma 367 orang. Ya itu Pak Yasona. 362. Ada 4.700 orang napi tipikor. Saya ada menerima forward dari salah seorang napi tipikor yang dituduh awalnya anggota DPRD di Malang, calon wali kota, ya. Dituduh awalnya cuma 10 juta, 5 juta, naik 5 juta, 15 juta, terakhir ya mungkin uang perjalanan atau apa menjadi 50 juta. Dia mengirim surat kepada seseorang, surat terbuka, ya, dari lapas Jelata, ya gitu. Jadi bukan seperti Sukamiskin ada 4.000. Jadi kalau kita pikir 4.700, hanya tinggal ada 4.400 yang di luar Sukamiskin, yang gabung dengan macam-macam manusia, macam-macam di Cipinang, di Lapas 1, di Pondok Bambu lapas perempuan, di mana-mana ada, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika pekan lalu kan sebetulnya polemik ini muncul ya, ketika muncul itu, waduh ini Pak Yasona gimana? Kita langsung kebayanya kan wajah Setia Novanto misalnya kan. Nah ini kan karena yang saya kan membuat kebijakan setelah kita ratas. Saya laporkan ke Presiden. Eksersis kami Bapak Presiden, kita bisa mengeluarkan 30.000 napi ini. Terus saya laporin ke setuju Bapak Presiden, sorenya saya keluarkan Permen nomor 10 dan Keputusan Menteri nomor 19 tahun 2020. Berikutnya kami rapat dengan Komisi 3, saya laporin. Ditanyakan salah satu pertanyaan dari Komisi 3, mengapa tidak ada satu kebijakan yang diambil ini pencegahan karena lapas di Kumham itu lapas-lapas itu sudah overkapasitas. Saya jawab, kita sudah mengeluarkan, per hari itu kita sudah mengeluarkan 10.000, saya bilang. Dan kita sedang exercise ini. Dan kemungkinan bisa lebih 30.000 orang yang kita keluarkan. Nah ditanya oleh Komisi 3. Nasir Jamil. Ya, saya nggak mau menyebut, ada 2 orang kan. Nasdem ya, besar. Ya, ditanya, mengapa tidak, itu diskriminatif. Tentu kan saya menjawab, saya tidak bisa melakukan itu, ada PP, dan memang kita tidak membahas itu. Saya bilang, saya mengambil satu keputusan berdasarkan permen, keputusan menteri. Ya, kalau saya ada rencana untuk itu kan saya langsung bawa di ratas. Bagaimana Bapak Presiden, ini begini-begini, kita putuskan revisi PP akan keluar sebegini. Tidak ada satu kata pun. Wah ini saya dipelintir, ya sampai saya jujur saja ya proteslah kepada seorang teman. Saya katakan jangan dong memprovokasi, jangan, kan belum dibicarakan sudah diprovokasi. Ada ICW bikin imajinasi begini segala macam, come on.
Karena dibilangnya Pak Yasona, ini menteri satu ini dari 2006 upayanya pengen bebasin koruptor aja gitu kan, minta revisi revisi. Tapi saya bilang itu konsekuensi suatu jabatan. Dan kita ini kan suka kali menghakimi orang. Belum-belum sudah menjatuhkan vonis, ya kan? Rencana revisi PP aja belum ada, langsung karena ditanya saya jawab dong, saya tidak mungkin nggak jawab. Tapi waktu itu kan memang berita yang muncul seperti itu, Pak. Karena apa? Kalau ini kita lakukan revisi, yang napi korupsi akan terkena dampak kalau aplikasinya standar yang kita gunakan 300 kan. Tapi kan kalau itu pun kejadian, ya, kalau itu kan ada tidak mungkin kan harus ada 60, 2/3, kan 2/3. 2/3 itu mungkin hanya berapa orang yang apa? Kalau itu pun, tapi itu nggak kita bicarakan. Kami exercise supaya kamu tahu petanya di dalam seperti apa. Saya bahkan ya, tapi ini saya jujur aja. Saya jujur aja. Saya katakan kalau worst come to worst, kalau kondisi ini begitu parahnya dan sudah masuk ke lapas yang berbahaya, udah keluarkan orang yang rentan, keluarkan yang umur 60 ke atas tapi rentan, dikeluar sementarakan namanya Bantar. Taruh di rumahnya, baru masukkan kembali tanpa menghitung masa hukuman. Tapi ini kan apa? Langsung dijudge habis-habisan. Oke lah, kejahatan korupsi sebagai musuh negara, terorisme, bandar narkoba. Emangnya saya pernah berbicara tentang mengeluarkan bandar narkoba? Kalau itu satu paket kan pastilah saya berbicara tentang bandar narkoba, saya berbicara terorisme, saya berbicara napi tipikor. Karena itu satu paket di PP 99. Tidak pernah. Tapi kan langsung jumping into conclusion. Tetapi ada juga orang yang mengkritik kebijakan ini yang kita keluarkan 35.000 itu. Ada. Itu sebabnya saya katakan hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya lah dan tidak memahami sila kedua Pancasila yang tidak berkenan melakukan ini. Karena apa? Kondisinya. Ada yang bilang sama saya, kan sudah lockdown, tidak mungkin lah. Emangnya lapas itu steril semuanya? Seperti steril apa itu? Ruang isolasi. Enggak. Di situ masuk petugas pas, pengawal apa namanya? Apa itu? Warden ya. Sipir penjara. Sipir penjara ini masuk pulang ke rumah. Ada yang naik motor, ada yang naik umum. Yang truk-truk mengantar barang makanan untuk stok bahan makanan, tempe, tahu, apa semua. Ini kan nggak bisa, sedangkan yang masuk di karantina aja bisa kena. Konon-konon yang di dalam ini, sekali kena yang begitu. Kami sudah membuat protap yang sangat keras, karena kalau sempat masuk satu, itu kiamat betul itu. Tapi Kemenkumham sempat berkomunikasi dengan tim gugus tugas nggak Pak? Untuk minta prioritas rapid test misalnya, waktu minggu lalu kan. Jadi itu kan rapid test masih kita gunakan kan pada waktu itu stok kita masih sangat terbatas untuk petugas kesehatan, untuk apa orang-orang yang berada di rumah sakit. Masih prioritas kita kan di sana, APD apa. Karena keterbatasan. Mengapa terbatas? Seluruh dunia berebut ini barang. Ventilator misalnya sudah dituduh itu Donald Trump merebut stok yang seharusnya dikirim ke negara lain. Dia paksa supaya dikirim ke Amerika. Ini karena apa? Masing-masing negara berupaya untuk menyelamatkan warga negaranya. Stok terbatas. Negara Amerika saja kelimpungan. Beberapa negara aja kita lihat seperti di Italia kemarin itu orang tidur di gang-gang rumah sakit karena tidak cukup. Karena apa? Tiba-tiba berjubel orang yang apa? Kita ini sekarang secara bertahap sudah ini loh. Kita kemarin berpikir Wisma Atlet itu akan langsung penuh. Ternyata masih belum penuh juga kok. Belum kok. Kita masih bisa kita contain kok. Padahal kita siapkan, galang sudah disiapkan sekarang, ready to use. Begitu, dibilang masih lambat, masih ini.
Ya, kita menangani kepulangan dari Wuhan dengan perfect. Tidak ada satupun akhirnya kena. Ya. Masuk yang ABK juga ya. ABK kita tangani dengan apa? Kita jemput, kurang apa? Tapi kan mengkritik gampang. Mengkritik itu, tapi sebagai pemerintah ya memang kita harus oke, itu masukan aja. Tetapi kadang-kadang kan sangat berlebihan. Saya mengatakan kemarin dengan ILC, udahlah, ini wabah dunia. Inilah saatnya kita hand in hand, gotong royong, saling membantu. Jangan bawa COVID ke area politik. Yang menyedihkan, ini dibawa ke area politik. Sampai hatinya di tengah wabah-wabah begini, kita masih memainkan isu politik untuk sebuah ancaman untuk keselamatan rakyat. Berbahaya sekali. Dan kalau itu, kita tidak ada rasa kemanusiaan lagi dong. Makanya saya katakan, mungkin standar nilai saya memandang kehidupan, hidup dan kehidupan berbeda. Anda boleh mengkritik saya di situ. Tapi values yang saya punya, melihat hidup dan kehidupan itu, saya mengetahui benar keadaan daripada narapidana saya, kami di lapas. By law, saya ditugaskan negara untuk membina mereka. Ya, bukan membinasakan mereka. Kalau boleh saya katakan, saya sebagai ayah mereka bersama Dirjen Pas. Dan ada ancaman begini, saya harus melindungi dan mencari jalan keluar untuk mereka. Karena ancaman nyawa. Ancaman nyawa, bukan ancaman-ancaman apa, ancaman nyawa ini. Maka saya harus mengambil kebijakan itu, bahwa mereka mengkritik kebijakan itu. Silakan aja, karena mereka belum tahu di dalam itu seperti apa dan belum tahu. Saya berharap mereka-mereka yang pernah mengkritik ini, mengkritik orang-orang, jangan pernahlah masuk di lapas. Ya. Otherwise you will know how bad it is. Janganlah, atau keluargamu, oh saya tidak mungkin korupsi, mungkin keluargamu nak barak orang, kamu masuk di dalam, kamu rasain tuh. Pak, kondisi lapas kita yang overload itu kan sudah berlangsung belasan tahun mungkin. Sudah berapa menteri berganti, tapi kok tidak terhandle. Jadi upaya-upaya misalnya membangun persoalan lapas baru kayak membangun gitu. Lapas itu mudah mengatakan, tidak mudah. Kan uang. Yang perlu ini undang-undang tentang narkotika harus kita revisi segera. Ya, karena napi narkotika paling banyak. Jadi saya selalu mengatakan, kalau ada satu jenis kejahatan mendominasi 50% daripada jenis kejahatan lainnya, that's something wrong. Ada kesalahan sistematik di situ. Law. Ini sudah 3 tahun lalu saya usulkan. Masih ada perbedaan di antara kami APH. Apa materi yang akan direvisi, Pak? Kan ini kan penggunaan pasal pemakai itu direhab. Memang di undang-undang narkotika sekarang direhab. Tapi dimungkinkan orang memiliki, menguasai dalam dirinya kan. Bisa dituduh pemakai, bisa dituduh kurir. Kalau sudah dituduh kurir 5 tahun. Tidak bisa JC, tidak bisa dapat remisi kalau nggak ada JC. Ini kan persoalan. Sehingga moral hazardnya sangat tinggi sekali. Sangat tinggi. Saya sudah mengatakan kemarin, ini yang harus kita koreksi. Dan umumnya yang terkena justru masyarakat kecil. Masyarakat kecil, pergilah lihat di lapas itu. Bukan masyarakat besar, bukan masyarakat yang susah. Ibu-ibu yang ditawari bawa ganja, ditawari 15 juta, orang miskin ditawari 15 juta itu bawa ganja. Dia melihat uang 15 juta, mendengarnya saja dia sudah tertarik besar. Dia tidak tahu itu barang haram, dibawa ke Medan. Nanti kamu bawa di sana, nanti akan ada menjemput di sana. Setelah kamu terima barang itu, nanti kamu terima uangnya di sana. Sampai di situ, belum sampai dia, tunggunya orang, rupanya ditangkap polisi. Orang yang mau jemput tidak ada. Tidak tahu dia siapa itu orang.
masuk. Karena barang itu besar, dia dihukum kurir. 5 tahun. 6-7 tahun. Tidak JC. Bayangkan. Jadi kalau orang dihukum sebegitu banyaknya 6-7 tahun tidak dapat remisi, itu sama dengan yang masuk satu lebar panjang tangan yang keluar kecil karena tidak ada remisi. Mau dia sholat, mau berdoa sampai jungkir balik, menjadi orang yang saleh, soleha, orang yang baik, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Tidak pernah dapat remisi. Padahal filosofinya adalah pembinaan, kalau kamu berbuat baik, kamu mendapat remisi. Kalau kelakuanmu baik, kamu mendapat remisi. Kalau kamu tidak baik, register F, tidak dapat remisi. Inilah anomali juga. Makanya saya selalu menentang cara berpikir menetapkan JC di lapas. JC itu di pengadilan, penghukuman itu harus selesai di pengadilan. Kalau orang itu tidak mau JC, justice collaborator, hukumlah dia seberat-beratnya. Kalau dalam keadaan normal, dia 10 tahun dihukum atau 5 tahun dihukum, tambah 3 tahun lagi. Dia 10 tahun, tambah 15 tahun. Karena apa? Nanti di lapas dia akan dapat remisi kalau dia berkelakuan baik. Dan remisi itu ada aturannya, ada undang-undangnya, ada kriterianya, ada bulannya. Jadi tidak bisa asal dikasih sesuka hati. Itu yang kita atur, gitu. Ini yang kita katakan, sebenarnya PP itu bertentangan dengan undang-undang pemasyarakatan, tapi udah pernah dicoba, tidak ada yang berani. Inilah ketakutan-ketakutan yang akhirnya kami menanggung bebannya yang sangat besar sekarang. Sangat besar sekali. Makanya itu anomali tadi. Anomali. Orang-orang yang mengkritik itu tidak pernah masuk ke lapas. Saya bawa maunya ke tempat lapas ibu-ibu yang menjadi korban dari soal-soal seperti itu. Selama ini kendala untuk merevisi ada di mana? Terakhir kan ada perbedaan di kalangan kita lah, penegak hukum. Sehingga 3 tahun yang lalu saya sudah berdebat. Masih ada perbedaan pendapat. Tapi terakhir ini sudah mulai. Dalam 1 bulan ini sudah mulai ada kesamaan pendapat. Saya sudah meminta ini nanti, aturan kalau nggak ada COVID ini udah kami dorong. Pak, kritik lain terkait Itu satu-satunya apa penting. Kritik terkait soal narkoba, kan ada penjara atau rehabilitasi misalnya pengguna. Ya. Tapi persoalannya lembaga rehabilitasi kita terbatas. Jadi Anggaran begini, untuk kalau itu menjadi komitmen politik kita, panti-panti sosial, rumah sakit negara, kita siapkan anggarannya dulu pada waktu zaman Pak Anang menjadi Anang Iskandar menjadi KBNN. Kami sudah mendesain dan kami siapkan anggaran, beliau menyiapkan anggaran 300 untuk 300.000 orang. Dana rehabilitasi. Tapi yang terjadi dan disetujui presiden waktu itu. Tapi ada perubahan pandangan pada waktu itu di antara, ya udahlah saya nggak perlu campur tangan soal itu. Kemudian kan yang banyak menikmati justru ya dari kalangan seleb, artis-artis gitu kan. Itu yang saya bilang. Akhirnya Kalau yang yang bisa masyarakat direhabilitasi kecil, tetap aja itu masuknya orang TV yang itu. dikenal. Ketangkaplah seleb, wah itu memang pemakai, harus rehab. Tapi orang-orang di bawah ini yang tidak punya akses. tidak punya karena sekarang narkoba sudah sangat, jangan dikatakan itu hanya orang kota dan orang elit yang punya. Sudah sampai di desa-desa narkoba. Udah sampai di ujung-ujung kampung saya di Nias sudah ada narkoba. Di Nias itu sudah berapa narapidana narkoba? Kampung jauh paling barat Republik. Makanya saya katakan something wrong with us. Ya. Jadi kalau tidak ada perubahan ini, itu saya katakan, kita kan tetap kesulitan. Kalau kita bangun, jadi sekarang saya buat contoh begini ya. Lapas kita sekarang kapasitas 130.000. Kita isi dengan 271.000 sebelum keluar yang 35. Ya. Berarti berapa overload? Sudah 140.000.
membangun satu lapas yang katakan medium saja. Jangan lapas super maksimum, medium saja, sekitar hampir 100 miliar. Karena membangun lapas tidak sama dengan bangun rumah untuk 1.000 orang. Tembok luar yang tebal, kisi-kisi jeruji, protap pertama pengamanan, besi apa, itu 100 miliar. Untuk bahan makanan dengan menu 20.000 satu hari, sekarang kami sudah mengeluarkan 3 triliun per tahun. Jadi dikatakan, bagaimana menghitung sekarang kelebihan 200? Jadi 140.000 kali 100 miliar, berapa puluh triliun. Kalau kita mau bicara bangun lapas, tidak di situ masalahnya. Oke lah, masih bisa kita double, tidak apa-apa. Tapi masalahnya adalah, ini yang masuk harus tidak boleh jauh lebih banyak daripada yang keluar. Kalau enggak efek tutup botol dia. Bagaimana caranya? Harus ada remisi. Ya. Untuk narkoba yang apa? Pemakai itu udah kirim keluar kan kita rehab. Oh dari mana? Kita, makanya negara harus melakukan penambahan training kepada rumah-rumah sakit untuk rehab. Panti-panti sosial daripada Menteri Sosial dan Dinas-Dinas Sosial. Ya. Rumah-rumah sakit daerah dan lain-lain dan lain-lain. Bisa kita buat anggarannya ketimbang bangun lapas. Kita kasih makan lagi. Ada yang perintahkan rehabilitasi mandiri kepada keluarga yang mampu. Ini orang, anak saudara, kami perintahkan oleh pengadilan rehab mandiri dan kami akan cek kembali berapa bulan akan datang. Kalau tidak, kami masukkan ke dalam untuk ini. Kalau dia masih positif, ini kan bisa diatur. Bisa diatur loh. Selain revisi Undang-Undang Narkotika, juga kan ada yang sudah lama macet terkait RUU Pemasyarakatan ya Pak ya? RUU Pemasyarakatan kan kemarin hampir diketok. Tapi karena ada perdebatan-perdebatan yang masih ini, ya belum kita bahas. Karena kebetulan ini sekarang ada COVID lagi, kemudian ada lagi beberapa undang-undang yang masih prioritas buat kita, seperti Perpu, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Ini membuat kita harus prioritas di situ dulu. Yang substansi di situ apa sih Pak yang diatur? Di Sebetulnya hampir pembicaraan dengan Komisi 3 udah hampir selesai. Ya, udah hampir selesai. Ya, filosofinya seperti saya katakan, filosofi pemasyarakatan bukan pemenjaraan. Filosofinya jelas kok. Karena sekarang kan pemenjaraan identik dengan balas dendam itu ya. Kalau itu yang saya katakan ini kan, masyarakat ini masih sangat punitif ya. Padahal ya, kalau kita melihat sejarah peradaban dunia ya, sudah jauh sekali tertinggal konsep-konsep pemenjaraan. Jauh. Makanya ada seorang, kalau saya tidak silap, Charles de Gaulle dari Perancis, presidennya mengatakan, untuk menilai peradaban suatu bangsa, lihatlah bagaimana dia memperlakukan narapidananya. Kalau masih barbar, masih apa ya. Kalau dulu kan narapidana ada yang diikat kakinya, ada yang disiksa pakai apa, ada yang ditaruh di bawah tanah penjaranya, diikat rantai di situ. Itu kan barbar. Itu dekat-dekat dengan apa namanya, sifat kita apa kan? Paling primitif. Kan kalau kita melihat apa Sigmund Freud, ego, super ego kan, tipis banget. Yang membedakan kita dengan hewan itu kan di situ. Kita bisa lebih sadis dari hewan loh kalau udah apa, manusia ini bisa. Hewan kan hanya menjaga dirinya, protektif. Kalau mau diserang, kalau manusia wah ada yang manusia dipotong-potong lah apa, sangat sadis, bisa sangat sadis gitu. Makanya
level peradaban kita kan bergerak terus. Lahirlah human rights, lahirlah hukum yang harus ada dasarnya. Itu sejarah peradaban. Jangan kita putar balik dong sejarah itu ke cara-cara berpikir primitif. Enggak begitu. Pak Yasona, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sudah Sudrajat. kembali membeberkan isu besar dalam sepekan ini yang menjadi polemik dan disalahpahami oleh Ya. publik. Terima Mudah-mudahan kasih. dengan pemaparan Pak Yasona, masyarakat kita menjadi tercerahkan dan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Terima Berarti kasih. kan demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Yasona Lauri. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Terima kasih.